Inilah 7 keajaiban dunia versi wisata dunia. 7 keajaiban dunia berasal dari zaman kuno Yunani. Di era Yunani kuno, pada era itu ada seorang penulis yang dikenal sebagai Antipater of Sidon. Antipater of Sidon memiliki sebuah karya. Dalam karya tersebut dia mengemas beberapa destinasi wisata yang populer di masa itu menjadi 7 keajaiban dunia dalam sebuah karyanya. Di era modern ini, pemilihan objek wisata yang akan dijadikan anggota dari 7 keajaiban dunia dipilih melalui voting oleh masyarakat seluruh dunia. Bila satu objek mendapat lebih dari 100 juta suara, maka tempat itu dapat menjadi anggota dari 7 keajaiban dunia. Sebelum kita membahas siapa saja yang masuk dalam 7 keajaiban dunia, mari kita bahas terlebih dahulu persyaratannya. Syarat menjadi 7 keajaiban dunia. Segi waktu, untuk menjadi anggota 7 keajaiban dunia juga dilihat dari lamanya pembuatan struktur tersebut, bagaimana bangunan tersebut dibentuk dan apa yang menjadi nilai historis dari bangunan tersebut. Kualitas struktur yang ada harus bagus konservasinya, tidak boleh ada penambahan apapun dalam struktur tersebut. Juga tidak dapat dilakukan rekonstruksi di struktur tersebut. Bila struktur tersebut dimodifikasi ataupun direkonstruksi sekecil apapun maka struktur tersebut akan didiskualifikasi dari 7 keajaiban dunia. Segi geografis, dari berbagai struktur yang ada di dunia ini, akan dilakukan pemilihan. Hanya 21 dari semua struktur tersebut yang akan menjadi finalis dari pemilihan tersebut. Satu negara hanya boleh mencalonkan satu struktur saja. Dari 21 tersebut akan dipilih 7 saja yang akan menjadi 7 keajaiban dunia aspek artistik dan budaya. Setiap struktur yang dicalonkan harus memiliki nilai artistik, budaya dan arsitektur untuk menjadi anggota 7 keajaiban dunia. Anggota 7 keajaiban dunia sekarang. 1. Tembok Besar Cina. Tembok ini dibangun antara abad ke-5 hingga abad ke-16 SM. Tembok ini dibangun untuk menangkal serangan pasukan Mongol yang ingin menginvasi China pada masa tersebut. Tembok tersebut memanjang hingga 4.000 mil, hal ini membuat tembok besar China adalah bangunan terpanjang yang pernah dibuat oleh manusia. Kedua, Patung Kristus Penebus. Patung Yesus ini dibangun pada abad ke-20. Patung ini merupakan simbol dari Rio de Janeiro. Patung ini juga menjadi simbol Kristiani di seluruh dunia. Patung Yesus ini merupakan keajaiban dunia yang paling muda di antara keajaiban dunia yang lainnya. Ketiga, Machu Picchu. Machu Picchu merupakan simbol dari kerajaan Inca kuno. Machu Picchu dulunya merupakan istana dari Inca sebelum dikalahkan oleh Spanyol. Bangunan ini dibangun pada abad ke-15 dengan kualitas yang sangat bagus. Ada beberapa kuil yang ada di sana, di antaranya ada kuil Dewa Matahari dan kuil Dewa Bulan. Machu Picchu memiliki view yang indah juga dari atas puncaknya sehingga menarik perhatian seluruh turis untuk datang. Keempat, Colosseum. Colosseum merupakan salah satu bangunan ikonik di Italia yang dulunya digunakan sebagai tempat pertunjukan bagi bangsa Romawi. Bangunan ini juga dikenal dengan sejarah di mana banyak martir Kristen yang dieksekusi pada saat itu. Beberapa atraksi yang dilakukan di Colosseum pada zaman dahulu adalah eksekusi dengan binatang buas, pertunjukan gladiator, perburuan hewan. Atraksi tersebut dipertontonkan kepada publik. Selain untuk hiburan, atraksi ini juga digunakan untuk memberikan contoh kepada rakyat apa yang akan terjadi apabila mereka melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Romawi. Kelima, Taj Mahal. Taj Mahal adalah salah satu anggota dari 7 keajaiban dunia. Taj Mahal ini adalah sebuah monumen yang dibangun untuk mengenang istri dari Shah Jahan yang merupakan raja dari dinasti Mughal yaitu Arjuman Banu Begum yang lebih dikenal dengan nama Mumtaz Mahal. Nama Taj Mahal sendiri diambil dari Mumtaz Mahal. Di dalam Taj Mahal terdapat 2 buah makam, yaitu makam dari Mumtaz Mahal dan Shah Jahan. Makam ini dulunya dipenuhi oleh berbagai perhiasan dan batu-batu mahal seperti jade, lapis lazuli dan batu-batu lainnya. Arsitektur ini merupakan kebanggaan dari India, dengan dindingnya yang dihiasi batu-batu mewah yang membuatnya gemerlap. Keenam, Petra. Petra adalah ibu kota dari kerajaan Nabatean yang dipimpin oleh Raja Aretas keempat. Petra di masanya merupakan kota yang sangat maju dan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perdagangan di dunia. Hal ini disebabkan karena Petra merupakan salah satu pusat jalur perdagangan yang sangat strategis. Hal ini dibuktikan oleh Petra terletak di daerah yang menghubungkan ke pusat-pusat perdagangan kuno, misal di Gaza dan Damaskus. Petra pernah menjadi salah satu pusat perdagangan yang dikuasai oleh bangsa Romawi dulunya. Tetapi setelah abad ke-12 Petra ditinggalkan, sejak saat itu Petra menjadi terlupakan.
hingga baru ditemukan sekarang. Ketujuh, Ayam Itza. Bangunan ini merupakan peninggalan dari suku Maya. Chichén Itzá sudah berdiri kurang lebih 1000 tahun, hal ini membuktikan bagaimana majunya suku Maya pada zamannya. Chichén Itzá ini dibangun sebagai pusat religi oleh masyarakat di kota tersebut. Chichén Itzá juga merupakan pusat perdagangan yang digunakan oleh suku Maya. Tempat ini cukup strategis dan menarik bagi pedagang asing lainnya. Chichén Itzá merupakan salah satu keajaiban dunia karena bangunan ini adalah bukti nyata dari peninggalan suku Maya kuno yang mampu membangun bangunan yang bertahan bahkan hingga 1000 tahun lamanya.